Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Bincang Markom, Nothing Impossible. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman saya menghandle atau menjadi markomnya beberapa partai, kemudian caleg-caleg gitu. Di tahun 2004 dan mundur ke belakang tahun 99 saya pernah menjadi markom partai besar ya, dan dari saat itulah markom dibutuhkan oleh partai-partai dan oleh para caleg ya. Nah, saya ingin memberikan tips ya kepada saudara-saudara saya yang atau Bapak Ibu yang nanti akan menjadi calon legislatif, bagaimana berkampanye yang efektif dan efisien ya, karena parameter sebuah promosi atau kampanye itu campaign ya, itu parameternya dua ya, ada efektif dan efisien. Efektif itu adalah apa yang kita sampaikan mengena kepada sasaran atau target sasaran yang ingin kita tuju ya. Sedangkan efisien adalah biaya yang kita keluarkan cukup murah. Nah, itu parameternya ya. Nah, kemudian ya, bagaimana agar efektif dan efisien itu bisa tercapai ya. Ada 3 tips yang ingin saya sampaikan ya. Tips yang pertama adalah jangan salah dalam menentukan atau memilih ceruk pasar ya. Karena ini sangat fatal. Kalau kita salah dalam memilih ceruk pasar ya, atau khalayak sasaran, maka percuma gitu ya. Percuma apa yang kita sampaikan, karena memang yang kita hadapi adalah bukan audiens kita, bukan pasar kita gitu. Nah, itu kita harus bisa ya, bagaimana mengolahnya. Kita harus melakukan yang namanya mapping ya. Mapping dimulai dengan yang namanya STP ya. STP itu adalah segmentasi, targeting, positioning. Kita harus paham itu ya, segmentasinya seperti apa. Kalau kita bicara segmentasi, nanti kita harus runut lagi, mapping lagi, bagaimana dari sisi geografinya, bagaimana dari sisi demografinya, bagaimana dari sosiografinya ya, psikografinya, lifestyle-nya. Itu harus kita breakdown gitu ya, agar kita pas nanti sasaran kita itu segmennya seperti apa ya. Jadi STP itu segmentasi, targetnya ya, kita target itu adalah mengemas segmen lebih pas lagi, lebih mengkerucut lagi gitu. Itu targeting. Kalau positioning ya, apa yang kita sampaikan ya, apa yang kita bungkus, yang kita kemas ya, yang kita olah, itu positioningnya pas dengan apa yang menjadi target kita. Nanti ada ya, insya Allah dalam pembahasan khusus tentang STP, segmentasi, targeting, positioning. Itu yang pertama ya. Jadi jangan salah dalam memilih atau menentukan ceruk pasar ya, karena kalau salah fatal ya. Yang kedua adalah jangan salah dalam menentukan media atau jangan salah dalam memilih media. Karena kalau salah dalam memilih media ya, maka apa ya, maka apa yang kita cost yang kita keluarkan itu akan sia-sia ya. Jadi jangan sampai ada istilah kita membuang garam di dalam lautan gitu ya. Jadi percuma ya, selama ini misalkan kita kampanyenya lewat medsos, lewat online, off-air, tapi kenapa tidak ada impact ya? Nah, ketika kita sadar itu tidak ada impact, berarti kita salah menentukan media. Tidak semuanya media itu bisa efektif ya. Tidak semua media online saat ini misalkan sedang gandrung dalam dunia digital, tidak semua ya. Apakah media digital itu, media online itu bisa membangun sales gitu ya, bisa membangun action orang. Nah, itu kita harus
tahu segmen market kita, harus sesuaikan dengan segmen market kita. Ya, kemudian ya, apakah kita berkampanyenya dalam media offline? Jadi ada media itu ada offline dan ada online. Ya. Jadi ini yang sering menjadi pertanyaan. Kenapa sih Pak katanya produk saya atau saya beriklan di media-media semua sudah saya penuhi, tapi kenapa kok nggak ada tidak mengangkat sales? Ya. Nah, ini juga jangan sampai ya para caleg ya, ketika kita berkampanye melalui media baik online terus ya secara masif ya, tetapi tidak ada impact. Jangan salah ya. Terkadang media online itu tidak semuanya efektif ya. Media online itu terkadang hanya dapat membantu sisi awareness, membangun awareness ya, atau ya, bagi produk-produk tertentu itu media online itu bisa saja dia hanya mengangkat awareness saja, atau brand awareness atau brand image ya. Bisa jadi efektifnya adalah media off air gitu ya. Jadi bukan online. Misalkan apa? Event-event, silaturahim, ya kan? Silaturahim itu adalah strategi emosional touching, ya. Strategi bagaimana menyentuh emosional target audiens kita, ya. Nah, itu media, disebutnya media, ya, media offline gitu loh, atau off air, ya. Nah, itu kita harus bisa memilihnya, ya. Nah, jadi yang ketiga adalah jangan salah dalam mengemas, ya. Jangan salah dalam mengemas komunikasinya. Salah dalam mengemas komunikasinya, maka audiens tidak akan ngerti. Target pasar kita tidak akan paham apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin maksudkan. Mereka tidak paham, ya. Nah, oleh karena itu mengemas komunikasi artinya kemasan packagingnya itu, yaitu harus benar-benar ya, harus benar-benar pas dengan target audiens kita. Makanya kenapa semuanya itu dari jangan salah memilih ceruk pasar, jangan salah dalam memilih media. Yang ketiga adalah jangan salah mengemas komunikasinya. Itu saling berhubungan, itu integrated gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak paham target audiens kita, target pasar kita atau ceruk pasar kita, ya kita tidak bisa tidak akan dipahami komunikasi yang kita sampaikan, ya. Nah, jadi sangat penting sekali jangan salah dalam memilih ya, atau menentukan atau mengemas ya komunikasinya. Nah, itulah saya kira tiga hal yang bisa menentukan kampanye kita ya, promosi kita jadi efektif dan efisien. Nanti dalam sesi lain kita bisa bahas lebih detail lagi masing-masing ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu dalam seri yang lain. Salam Markom, nothing impossible. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.